Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita memulai ngaji kitab Mabadi Awwaliyah fi Usulil Fiqhi wal Qawaidil Fiqhiyah. Kitab ini dikarang oleh Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim. Kitab ini terdiri dari dua bagian, yaitu tentang usulul fikih dan al-qawaidul fikiyah. Namun, kita untuk sementara akan fokus membaca yang berkaitan dengan usulul fikih. Sementara untuk al-qawaidul fikiyah akan ditunda terlebih dahulu. Namun sebelum kita memulai membaca kitab ini, mari kita haturkan Fatihah kepada muallif kitab ini yaitu Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim. Semoga pahala dari kitab ini semoga senantiasa disampaikan, dihadiahkan kepada beliau sehingga beliau mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi dan Maha Penyayang. Alhamdulillahi adapun segala puji lillahi ialah hanya milik Allah. Wassalatu dan salawat wassalamu dan keselamatan ala rasulillahi ialah semoga senantiasa atas Rasulillah utusan Allah wa ala alihi dan atas keluarga Rasulillah wa sahbihi dan para sahabat Rasulillah al-mutamassikina yang berpegang teguh mereka bil kitabi dengan Al-Qur'an, dengan Alkitab, was sunnati dan sunnah. Yang dimaksud dengan Rasulullah di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du ay wa ba'dal basmalah walhamdalah wassalah wassalam ala Rasulillah, dan setelah membaca basmalah, hamdalah, salawat serta salam kepada Rasulullah, fa innahu maka sesungguhnya sya'an la yakhfa tidak samar ala ahadin atas siapapun, ala ahadin atas siapapun, annasyajarata apa sesungguhnya pohon, apa sesungguhnya apa pohon, ini kalau ingin lengkap, la takumu ialah tidak berdiri apa asyajarah biduni asliha dengan tanpa akarnya asyajarah. Jadi pohon itu tidak akan berdiri tegak kalau tanpa ada akarnya. Wa annal baita dan sesungguhnya apa rumah. La yakumu ialah tidak berdiri apa al bait bidunil asasi dengan tanpa pondasi. Wa kadzalika dan ialah seperti hal tersebut asyajarah wal bait al fikhu adapun fikih. La yakumu tidak berdiri apa al fikih bidunil usuli dengan tanpa usul, yaitu tanpa usulul fikhi. Jadi pohon itu tidak mungkin berdiri tanpa akar, rumah itu tidak mungkin bertahan tanpa pondasi, maka juga dengan fikih. Fikih itu tidak mungkin tegak tanpa ada usulul fikih.
Walidzalika, dan karena hal tersebut, yaitu anna syajarah ila akhirih, qala berkata, ini ada yang kurang ini. Siapa yang berkata? Abu Amrin Yusuf bin Abdullah bin Muhammad ibni Abdul Bar. Yang dimaksud dengan Abu ini ada banyak yang kurang. Qala Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar. Biasa dikenal dengan Ibnu Abdul Bar. Fi Jami'il Bayani, di dalam kitab Jami'ul Bayan. Apa perkataan Ibnu Abdul Bar? Man, siapa orang jahila yang tidak mengetahui siapa man, al aslah pada asal, pada pokok, lam yusib, insya Allah ini lam yusib ya, bukan lam yusbib, lam yusib maka tidak tepat siapa man atau tidak mencapai siapa man al far'a pada cabang abadan selamanya. Lam yusibil far'a maka tidak tepat atau tidak mencapai atau tidak memperoleh siapa man al far'a pada cabang abadan selamanya. Ini adalah perkataan dari Ibnu Abdul Bar. Ini untuk menunjukkan bahwa akar sesuatu itu atau pokok dari sesuatu itu atau pondasi dari sesuatu itu sangat penting sekali. Karena kalau tanpa ada pondasi, tanpa ada akarnya, tanpa ada dasarnya, maka bangunan itu akan roboh atau bangunan suatu ilmu itu tidak akan kokoh. Di sini fikih, kalau tanpa usul fikih, maka tidak akan kokoh. Walamma kanat, dan tatkala ada kutubul usuli, apa kitab-kitab usul fikih, al mutadawilatu yang beredar baina aidina, di hadapan kita atau di antara kita, musrat tanawuli, ialah sulit dipahami atau sulit dipelajari, li abna ijinsina, bagi anak-anak bangsa kita. Ba'duha, apa alasannya? Ba'duha, adapun sebagian kutubul usul, li su'ubati ibaratiha, ialah karena sulitnya redaksinya kutubul usul. Wa ba'duha, dan adapun sebagian kutubul usul, li adami ityanil amsilati, ialah karena ketiadaan memberikan contoh-contoh, li qawaidiha, bagi kaidah-kaidah al-usul. Jadi menurut Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim, kitab-kitab usulul fikih yang ada pada saat beliau masih hidup ya, menurut beliau sulit untuk dipelajari oleh kaum santri. Kenapa? Pertama, ba'duha li su'ubati ibaratiha. Ada yang karena redaksi kitab-kitab usul fikih yang ada itu sangat sulit. Dan ada sebagian karena tidak memberikan contoh bagi kaidah-kaidah usulul fikih. Ketika disebutkan ada kaidah-kaidah fikih, maka tidak disertai dengan contoh. Karena itu ini menjadi kesulitan tersendiri untuk dipahami, untuk dipelajari oleh kalangan santri. Hasunah, maka sebaiknya atau bagus an-nadha'a, apa membuat kami, fil usuli, di dalam usulul fikih, kitaban pada kitab, ala wajhin sahlin, atas jalan yang mudah, ma'aityanil amsilati, beserta memberikan contoh-contoh, li'anna hifdzul qawaidi, karena sesungguhnya apa menghafal kaidah-kaidah, ma'adamil ilmi, beserta ketiadaan mengetahui, bi amsilatiha, dengan contoh-contohnya al-qawaid, la yujdi, ialah tidak memberikan apa hifdzul qawaid naf'an, pada kegunaan atau kemanfaatan, wa yuaddi, dan mengantarkan apa hifdzul qawaid, ila tadyi'il waqti, pada menyanyiakan waktu. Ini merupakan motivasi awal kenapa Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim membuat kitab yang berkaitan dengan usulul fikih. Ini ya, alasannya beliau seperti ini. Warattabnahu, dan menyusun kami
hu terhadap kitaban, hu terhadap kitab, ala salasati ajzain atas tiga juzuk, atas tiga bagian. Al juz'ul awwalu adapun bagian yang pertama samainahu ialah menamai kami hu terhadap al juz'ul awal mabadi awwaliyah. Wasani dan adapun yang kedua samainahu ialah menamai kami hu terhadap asani as-sulama pada kitab as-sulam. Wasalisu dan adapun yang ketiga samainahu ialah menamai kami hu terhadap asalis al-bayana pada kitab al-bayan. Jadi beliau membuat kitab berseri ya tentang usul fikih dan al-qawaid al-fiqhiyah. Yang pertama yaitu mabadi awaliyah yang akan kita baca. Yang kedua, bagian yang kedua adalah as-sulam dan yang ketiga adalah al-bayan. Tiga kitab ini di kalangan santri itu sangat populer sekali karena dijadikan mata pelajaran. Wayang qasimu dan terbagi al-juz'ul awwalu apa bagian yang pertama ila kismaini pada dua bagian. Al-awwalu adapun yang pertama fi usulil fikih ialah tentang usulil fikih. Wasani dan adapun yang kedua fil qawaidil fikiyati ialah tentang kaidah-kaidah fikih. Wallaha dan hanya kepada Allah nas'alu memohon kami ayyan fa'abihi untuk atau agar memberikan manfaat siapa Allah bihi dengan kitab wa ayyuballigha dan menyampaikan siapa Allah amalana terhadap harapan-harapan kami atau harapan-harapan kita. Tambihun ini merupakan semacam peringatan dari Al Ustadz Abdul Hamid Hakim. Yudrikul zakiyu menangkap atau memahami al-zakiyu siapa orang yang cerdas binadhirin wahidin dengan contoh yang satu atau dengan satu contoh ma terhadap sesuatu la yudrikuhu yang tidak menangkap tidak memahami hu terhadap ma al-ghabiyu siapa orang yang bodoh bi alfi syahidin dengan 1000 bukti. Jika orang cerdas itu satu contoh saja sudah paham. Sebaliknya kalau orang yang bodoh didatangkan 1000 contoh, 1000 dalil, 1000 bukti pun tidak akan paham-paham. Itu maksudnya. Demikian kita cukupkan pada muqaddimah saja terlebih dahulu untuk pertemuan pertama. Insyaallah akan dilanjutkan di pertemuan kedua yaitu tentang al-qismul awal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.